sekarang kita masuk materi baru. Sebenarnya materinya udah Bandar upload tadi pagi di Google Classroom. Kita belajar tentang teorema Pythagoras. Nanti kalian bisa ulang-ulang di rumah ya. Oke, ayo. Yuk, kita baru masuk juga ya, baru mulai juga. Tadi kita ada pembukaan dikit ya, tentang liburan kalian gimana. Nah, apa itu teorema Pythagoras? Kalau yang kita tahu kan, identiknya dia tentang segitiga siku-siku, betul ya? Tapi di luar itu, apa sih yang kalian tahu tentang teorema Pythagoras itu apa sih? Yang pernah kalian tahu aja, dari SD sampai sekarang, apa itu teorema Pythagoras? Dan kita akan ngomongin apa, walaupun di sini Kak Banda tampilkan tentang segitiga siku-siku. Apa itu teorema Pythagoras? Dengan kata-kata kalian aja, nggak usah bingung. Ngitung sisi miring, oke. Ya, bisa jadi itu. Jadi prinsipnya boleh dari sisi miringnya boleh. Oke, thank you. Next, siapa lagi? Apa sih teorema Pythagoras itu apa sih? Gitu. Ada yang mau coba memberikan idenya atau jawabannya? Teorema atau dalil? Oke, jadi disambungin kayak tadi ya. Teorema atau dalil tentang sisi miring mungkin ya. Disatuin tuh Darian sama Enoch udah disatuin tuh jawabannya. Apalagi? Gak apa-apa, salah juga gak apa-apa deh. Apa sih teorema Pythagoras itu? Ada yang mau coba kasih jawaban lagi? Ada? Ada yang mau memberikan jawabannya lagi? Silakan. Ada, silakan. Siapa lagi yang mau jawab? Ada nggak? Apa sih teorema Pythagoras? Atau Pythagorasnya itu apa sih? Apa sih? Kira-kira adik-adik, teorema Pythagoras itu apa? Tadi udah dijawab sama Enoch, sama Rian, gitu ya. Nah, kalau kalian buka atau lihat di Google, teorema Pythagoras itu pasti ngomongin kayak tadi yang dibilang tentang dalil atau aturan ya. Nah, aturannya seperti apa? Aturannya adalah yang berlaku di dalam Pythagoras itu dia punya prinsip yang menyatakan kalau segitiga siku-siku, jumlah kuadrat sisi miringnya itu pasti sama dengan jumlah kuadrat sisi alas ditambah jumlah kuadrat sisi tegaknya. Gitu ya. Jadi seperti yang ada di sini. Nah, hipotenusa ini nama lain dari sisi miring adik-adik. Jadi kalian bisa kasih dalam kurung di sini, hipotenusa itu adalah nama lain dari sisi miringnya ya. Oh, sisi miring. Ini pengertian sisi miring. Ini ya. Sisi miringnya ini. Hipotenusa itu nama lain dari sisi miring. Nah, nilai dari kuadrat sisi miring atau si C ini itu sama dengan jumlah dari kuadrat panjang kakinya. Kakinya itu bisa dibilang oleh tingginya dan alasnya. Ya.
Maka dari sini disimpulkanlah bahwa sisi AB kuadrat ini itu adalah sama dengan sisi AC kuadrat ditambahkan dengan sisi CB kuadrat. Ya. Jadi ini adalah dalil atau teorema dari Pythagoras. Ini terjadi hanya di segitiga siku-siku, tidak terjadi di segitiga yang lain. Gitu ya. Oke. Kalau misalkan kalian ketemu misalkan di segitiga sama kaki, maka mencari kakinya atau kaki yang tidak diketahui itu bukan pakai Pythagoras. Gitu ya. Tapi kalau sudut segitiga siku-siku itu wajib pakai Pythagoras. Sampai sini ada pertanyaan? Patrick udah ngantuk duluan ya. Alah, Pet. Enggak, karena ada itu jadi kurang tidur. Oh gitu, begadang ya. Gak enak. Nah, masih masih pemulihan. Asik. Sip. Sudah dicatat? Kalau sudah, Kak Bandar mau kasih sebuah gambar. Kalau misalkan kalian ketemu gambar ini, apa yang akan kalian pikirkan? Ya, Kak Bandar keluarin sekarang? Oke, yuk. Kak Bandar punya satu gambar ini. Ada yang mau bacakan soalnya, contohnya seperti apa? Silakan. Silakan. Pet. Pada gambar berikut, tentukan panjang PR dan PQ jika QR 26 cm dan PO 6 cm dan OR 8 cm. Oke, diketahui ada segitiga siku-siku bentuknya begini. Nah, sebelum jauh ke sana, kita sepakat dulu. Yang ada di gambar ada berapa segitiga siku-siku? 2. Dua. Segitiga apa aja? Segitiga PQR dan Mhm. segitiga POR. Segitiga PQR, itu yang besar ya? Ya, Oke, ini Kak Bandar mark dulu dia yang besar, biar nanti kalian nggak salah. Lalu segitiga POF, ini yang kecil. Oke, sampai sini aman? Aman kan? Sampai di sini, lihat gambarnya, oke. Nah, lalu ketika kalian lihat fokus pada segitiga yang besar, segitiga PQR, mana yang menjadi sisi alasnya, sisi tegaknya, dan sisi miringnya? Fokus kepada segitiga yang besar. Mana sih sisi miringnya, mana alasnya, mana tingginya? Karena nanti kalau kalian sudah menentukan sisi miringnya, maka kalian tidak perlu lagi repot-repot menentukan alas atau tingginya. Kunci utama dari segitiga siku-siku harus tahu sisi miringnya letaknya di mana. Kalau tadi posisinya tegak enak ya, bagus kelihatan. Nah sekarang posisinya tertidur begini, mana yang merupakan sisi miringnya? QR kalau dari spesies itu yang besar, ya PQR. QR. Alasannya kenapa yang QR ya? Aku hanya balikin sih cari mana. Oke, alasannya dibalikin. Letaknya diputar aja gitu ya. Ditidurin gitu ya. Cara Oke, kayak basicnya lah. Kalau segitiga itu posisinya gimana? oke, good. Masuk akal. Oke deh, silakan. Nah, yang lain yang merupakan sisi miring dari segitiga yang besar atau segitiga PQR. Sisi yang mana sisi miringnya? Ada yang mau coba kasih jawaban? Kita balik dulu ke gambar yang tadi ya. Kak Bandar mau jelasin. Ini Kak Bandar ilustrasikan gambar yang tadi begini. Ini kan posisinya enak tegak deh ya. So, nggak bisa di atas ini. Ini kalau bisa di atas. Ya.
Nah, ini segitiga siku-siku misalnya. Nah, adik-adik, kalau kalian ketemu dengan segitiga siku-siku, untuk mencari sisi miringnya, kalian cukup lihat letak segitiga siku-sikunya di mana. Kan di sini ya, letak segitiga siku-sikunya di sini. Nah, yang letaknya berseberangan dengan segitiga siku-siku itu adalah sisi miringnya. Letak sisi miring itu selalu berseberangan dengan letak segitiga siku-sikunya atau di seberang segitiga siku-sikunya. Ya, itu clue paling gampang adalah menentukan letak sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, ini pasti yes. Di mana letak siku-sikunya, maka di seberangnya itu adalah sisi miringnya. Ya. Maka kalau kalian lihat segitiga yang besar, ini kan siku-sikunya di sini. Berarti seberangnya kan di sini berarti kan? Maka ini adalah sisi miring buat yang besar. Oke. Sampai sini nangkap? Bisa dipahami? Itu adalah clue termudah untuk menentukan sebuah sisi miring dari segitiga siku-siku. Paham, Kak. Ya. Nah, itu cara pertama. Lalu cara yang kedua, misalkan begini. Ini cara pertama untuk menentukan sisi miring. Tapi misalkan nggak ada gambar yang dikasih, misalkan ya, hanya diketahui misalkan panjang sisinya aja, misalkan panjang sisinya 3, jadi ini cara yang pertama menentukan sisi miring kalau dia pakai gambar. Tapi ada cara yang kedua menentukan sisi miring adalah lihat misalkan ada triple Pythagoras, misalkan 6, 8, 10. Ini adalah sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku yang disebut dengan triple Pythagoras. Nanti kita belajar. Nah, kalau kalian belajar dan di soal terdapat diketahui 3 sisinya seperti ini panjangnya, maka kalau kalian bingung sisi miringnya yang mana, yang paling mudah adalah clue-nya buat kalian menentukan sisi miring itu adalah pasti yang punya nilai paling besar atau paling panjang. Ini sisi miring. Jadi bisa lewat gambar, bisa juga lewat sisinya. Sisi paling panjang itu adalah sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Ya. Oke. Abangnya kasih clue-nya aja supaya kalian nanti nggak bingung ketika ketemu dengan soal. Sampai sini jelas? Yang pertama lihat dari gambar, kalau dia letaknya di seberang sudut siku-sikunya, itu berarti sisi miringnya. Lalu kalau misalkan di soal hanya diketahui panjang sisinya tanpa ada gambar, maka sisi terpanjang itu adalah sisi miring. Sisi paling panjang atau paling besar angkanya itu adalah sisi miringnya. Ya, nangkap ya? Nanti kita buktiin, benar nggak? Ya. Yuk. Maka dari segitiga yang besar, PQR, segitiga PQR, itu kan sisi miringnya 26 cm. Berarti sisi alas dan sisi tingginya, atau sisi PQ itu alasnya, PR itu tingginya, itu tidak lebih besarnya dari 26. Nilainya selalu kurang dari sisi miringnya. Karena sisi miring itu punya nilai paling tinggi atau paling panjang. Nangkep ya, nanti kita buktiin ya. Oke, nah sekarang untuk cari sisi alas dan tegaknya itu sulit buat yang besar. Kita cari dulu lewat segitiga yang kecil, segitiga POR. Ya,
Nah, dari segitiga POR yang merupakan sisi miring yang mana? Garis PR. PR. Kenapa? Karena berseberangan dengan siku-siku dari gambar visual. Oke, betul. Jadi PR itu merupakan sisi miring, tapi buat segitiga yang kecil ini. Lagi katanya. Oke. Ya. Oke, jadi buat si segitiga yang kecil, si sisi PR ini adalah sisi miringnya. Oke, bisa ya? OR itu sisi tegaknya atau tingginya 8 cm, lalu PO ini, panjang PO ini 6 cm ya, 6 cm. Nah, kita bisa cari dulu nih sisi miring buat yang segitiga kecil atau panjang PR-nya. PR-nya berarti kan PR kuadrat sama dengan jumlah dari sisi alas dikuadratkan ditambah sisi tinggi kuadrat atau OR kuadrat ya. Kalau bisa juga nih ya. OR kuadrat. OR. OR kuadrat. OR kuadrat. Nah, sekarang kalian coba cari dulu berapa panjang PR. SIS channel. Ini Kathleen ya? Yang pakai nama SIS channel Kathleen. Oh, ini Marina kok. Oh, Marina. Pokoknya namanya susah diubah, Kak. Iya, karena kamu pakai akun yang ini SIS channel, Gmail-nya. Next Dan masuk pakai yang ini, pakai yang Cyber School ya, Mark. Iya. iPad gimana? garis PR 10 cm. Oke, kenapa 10 cm? Karena garis PO kan 6, terus tambah OR kuadrat kan 8. 6, 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, 36 tambah 64. Tahunya 100. Jadi PR kuadrat sama dengan 100, kuadratnya dibalikin ke 100 itu, jadi PR sama dengan akar dari 100-nya berapa? Akar dari 100 berapa? 10. Oke, good. Betul ya? Bentar, 800 tuh. Jadi PR-nya ternyata 10 cm. Oke, kita lengkapin dulu ya. PR-nya berarti ini 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 tambah 64 ya. Sama dengan 100. Nah, karena PR kuadratnya 100, berarti untuk nyari PR itu berarti akar dari 100. Maka PR-nya berarti 10 cm. Oke, nah berarti di PR ini yang jadi sisi miring segitiga kecil itu ternyata dia panjangnya 10 cm. Gitu. Nah, sekarang udah dapat nih untuk yang menolong mencari satu sisi lagi buat yang segitiga besar, yaitu sisi PQ. Gitu. Ya, PR-nya udah ada, PQ-nya yang belum. Oke. Nah, sekarang berarti kita bikin kayak tadi clue-nya. Kita bikin kayak tadi. Ya. Ini yang ini kabar apa sih? Dua clue yang ini. Sekarang kita fokus ke segitiga PQR yang besar.
Nah, yuk, fokusnya ke sini yang besar, maka sisi miringnya kan QR. QR kuadrat sama dengan QP kuadrat ditambah PR kuadrat. Ya kan? Betul ya? Sisi miring itu kan jumlah dari alas dikuadratkan ditambah PR kuadrat gitu ya, posisi tegaknya. Ya. Bentar ya adik-adik ya, kita dokter sebentar ya. Oke, nah berarti untuk nyari, kita butuhnya kan QP, berarti untuk nyari QP kuadrat, maka si QP-nya kita tinggalin aja di sini, di kanan ya. QP kuadrat, sorry ini kayaknya jeleknya parah. Ya. QP kuadratnya tetap ada di kanan, karena kita mau nyari QP-nya ya, maka PR-nya pindahkan aja ke kiri. Berarti ini QR kuadrat dikurang PR kuadrat. Oke, QP kuadrat ya. QR-nya tadi 26 kuadrat. Dikurang PR-nya berarti tadi 10 kuadrat. Nah, coba cari QP kuadratnya berapa nanti hasilnya. Ada yang udah dapat QP kuadratnya berapa? 26 kuadrat itu berapa nih? 26 dikuadratin, berarti sekitar 676 bukan ya? Ya, 676, 10 kuadrat tadi 100 ya. 676 dikurang 100, itu sama dengan QP kuadratnya. Maka ini 676 kurang 100 berarti 576 QP kuadratnya. Berarti QP-nya tinggal diakarin aja nih. Akar dari 576. Akar dari 576 berapa? 24. 24. Nah, akarnya